Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 11, yaitu perkuliahan DAS Protei kita, yaitu tentang topik pengulangan oleh saya sendiri dan Muhammad Ghazali. Oke, pendahuluan yang kita bahas adalah apa saja aktivitas sehari-hari yang membutuhkan pengulangan. Ternyata aktivitas sehari-hari kita itu juga terdapat pengulangan dalam sebuah coding ataupun disebut looping. Apakah kelebihan komputer dalam melakukan pengulangan? Perulangan atau looping adalah suatu proses di dalam pemrograman yang dapat mengeksekusi beberapa statement yang sama dengan berulang-ulang sampai berhenti pada kondisi tertentu. Perulangan pada dasarnya memiliki fungsi efisien. Ada 3 jenis perulangan, yaitu for, while do, dan do while. Jenis pengulangan itu ada for, while do, dan do while. Nanti dari for akan menghasilkan ascending ataupun descending. For diketahui banyaknya pengulangan yang ingin dilakukan menggunakan pencacah ataupun pemecah, mana akan terjadi menaik dan menurun, ascending dan descending. Contoh 1, 2, 3, 4 menurun, contohnya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nanti akan ada contoh soal di praktek kita, yaitu menggunakan pencacah, yaitu menurun dari 100 sampai 1, yaitu adalah penurunan alat survei. Nanti bisa kamu lihat di tugas kita yang sudah saya sampaikan dan sudah ada videonya juga. Lalu di for merupakan perulangan yang memiliki variabel untuk melakukan pengkondisian, di mana elemen pada for yaitu nilai awal, syarat, dan penambahan, atau biasa kita sebut dengan variabel ataupun deklarasinya, yang mana saja statement itu yang kita deklarasikan, misalnya for, awal, syarat, dan langkahnya seperti apa. Ini adalah struktur penulisan perulangan for. Lalu for i yaitu i sama dengan 0 gitu ya. Lalu 0, i kecil mana 5, titik koma i plus plus. Nah, sehingga ini adalah merupakan function ataupun sistem outprint, yaitu dalam penulisan perulangan for pada code program. Nah, contoh for yang menaik yaitu ascending, yaitu for i 1 to 7 do gitu ya, outputnya adalah i ya, sebagai dari for, hasilnya akan ada for mencacah sama dengan awal to akhir do aksi assignmentnya, sehingga akan ditutup dengan n4. Nah, kita lihat grafik seperti ini, ada mulai ya, i 1 i dan sampai selesai. Lalu ada contoh for descending, yaitu for i 7 down to 1 gitu ya, hasil akan seperti ini, bisa dilihat. Lalu coba bagaimana algoritma menurut saya selalu belajar gitu ya, program sebanyak 1000 kali. Ini adalah menurun. Lalu while adalah merupakan perulangan yang berguna untuk terus melakukan proses perulangan selama kondisi benar true dan berhenti apabila false. Misalnya seperti yang di bawah, yaitu adalah i sama dengan 0, while i kecil sama dengan 5, sistem outputnya itu i ya, i plus plus. Ini merupakan contoh penulisan perulangan while pada code program, di mana adalah sebuah kondisi dan menghasilkan sebuah statement antara true dan false. Ketika true dia akan lanjut dan false akan kembali lagi ke kondisi awal. While do adalah pengulangan dengan mengecekkan kondisi syarat di awal. Aksi akan terus dilakukan selama kondisi syarat terpenuhi ataupun true ataupun benar, di mana ketika kondisi do maka akan melakukan aksi, yaitu akan terpenuhi true-nya, sehingga while tersebut selesai prosesnya. Contoh while do 1 ke i adalah semua inisiasi. Lalu ada i kecil sama dengan 7 adalah syarat pengulangan. Jika masih true, pengulangan terus dilakukan. Jika masih benar 1 kecil sama dengan 7, dia akan terus melakukan pengulangan. Ketika salah, dia akan berhenti. Output i itu adalah sebuah naikan pencacah 1 tambah i ke i, yaitu adalah nilainya ya, jadi 1 sampai ke i, sehingga nanti i nya itu kecil sama dengan 7 itu tetap akan melakukan pengulangan, tapi ketika i tidak sama kecil dengan 7 maka dia akan berhenti. Lalu adanya do while, ulangan dengan pengecekan kondisi syarat di akhir. Aksi akan terus dilakukan sampai kondisi syarat tidak terpenuhi, sama saja tadi dengan while do. Contoh do while melakukan statement juga ya, tapi tidak di awal. Lalu adanya sebuah kondisi, dilihat benar atau salahnya dalam sebuah struktur penulisan perulangan do while. Nah, di sini adalah contoh penulisan perulangan do pada code program. Kita lihat ini dari sistem out sama saja seperti tadi while do, cuma dia diganti yaitu do dia yang pertama, baru ada while.
Nah sama saja dengan yang tadi gitu ya. Perbedaannya hanya di depannya adalah do dan di akhirnya adalah while. Tadi adalah while do. Lalu ada juga nilai naikan pencacannya, ada syarat pengulangan jika masih true, dan nanti akan dibatasin itu nilai i-nya ataupun nilai ambang batasnya sampai di mana. Nah while do atau do while, perbedaannya while do kondisi pengulangan diperiksa pada awal pengulangan. Konsekuensi badan pengulangan mungkin tidak pernah dilaksanakan bila kondisi pengulangan pertama kali bernilai false. Dan do while adalah kondisi pengulangan diperiksa pada akhir pengulangan. Konsekuensi badan pengulangan dilaksanakan paling sedikit sekali. Contoh dibaca sebelum bilangan bulat, program akan menghitung jumlah seluruh nilai dimasukkan. Akhir proses penjumlahan adalah bila nilai bilangan dibaca adalah sama dengan min 99. Misalnya bilangan dibaca adalah 3, 5, 8, min 99, maka jumlahnya adalah 3, 5, 8. Angka 99 tidak ikut dalam jumlahan. Bilangan penanda akhir masukkan seperti ini dinamakan sentinel. Nanti kita akan coba sentinel. Itu ada di tugas nomor 2. Lalu programnya bisa kita baca seperti ini, penjumlah bilangan, itu ada deklarasinya. Nah kita lihat ini yang benar adalah sebelah kiri warna hijau ya. Lalu tipsnya untuk mengetahui apakah algoritma kita susun telah benar selesai logika, bila bisa kita masukkan dalam dash checking. Telusuri alur diskusi code-nya dari baris ke baris sehingga memperhatikan isi variabel tampilan layar. Nah dash checking, kita lihat di sini contoh dash checking gitu ya, ada inisiasinya. Nah kita lihat true false nya gitu ya, sehingga nanti coba kita pelajari di rumah gitu ya, bagaimana hasilnya sehingga jumlah 15 adalah masukkan bilangannya itu benar, ada 8, 5, 2 dan 99. Dan pengulangan bersarang itu adalah pengulangan yang tidak membatasi jenis pengulangan, apa yang boleh berada di dalam pengulangan lain. Misalnya dalam for boleh terdapat while, dalam while boleh terdapat while. Nah contoh misalnya n sama dengan 5 maka akan dihasilkan 5. Bagaimana jika kita menunggu pola? Nah, dia akan merubah ya, jadi baris menjadi kolom ya. Lalu ada contoh for pertama, for kedua, n4 gitu ya, n4 pertama. Jadi kita bisa ubah itu adalah 5 baris n, baris yang kolom ada merupakan nilai n. Jadi ada for kedua dan ada for pertama. For pertama menampilkan sebanyak n baris, for kedua yaitu menampilkan sejumlah kolom. Ini adalah baris ya, dan ini adalah kolom yang merah. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan mohon disampaikan, bisa via komentar di YouTube, juga bisa menghubungi saya WhatsApp dan bisa juga di grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas pertemuan ke-11 das protein kali ini tentang pengulangan. Jadi barang siapa yang mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Ini merupakan kata-kata dari quote dari Insinyur Soekarno. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.